Pengadaan jet tempur Rafale yang mempunyai rate of climb 60.000 feet per menit oleh Indonesia merupakan program akuisisi termahal sejak Soeharto berhenti dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Pengadaan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga bekas menantu Soeharto bernilai 8,1 miliar US dollar untuk membawa pulang 42 pesawat pancar gas adalah pembelian pesawat tempur pertama dalam jumlah besar pasca tahun 1996. Indonesia membeli 40 Hawk 100 dan Hawk 200 pada tahun 1996 dan jumlah itu lebih banyak daripada pengadaan pesawat jet subsonik A4 Skyhawk. Meskipun mahal, akan tetapi pemilihan Rafale sebagai pesawat tempur Indonesia untuk menyongsong dekade ketiga abad ke-21 adalah pilihan tepat sebab burung besi itu sudah combat proven. Selain teknologi yang diadopsi juga tidak main-main. Sejak awal gagasan akuisisi Rafale bergulir, salah satu perhatian yang mengedepan adalah tentang pembiayaan program itu. Namun sekarang isu tentang pembiayaan program Rafale tidak terlalu menjadi perhatian lagi, karena setidaknya Indonesia sudah mampu mengamankan separuh dari kebutuhan dana sebesar 8,1 miliar US dollar. Secara total 4 miliar US dollar telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui dua penetapan sumber pembiayaan atau PSP guna dibayarkan kepada Dassault Aviation sebagai produsen pesawat pancar gas yang memiliki maksimum fuel weight 4.750 kg pada varian Rafale C ini. Kini yang dinantikan adalah persetujuan PSP dari bendahara negara untuk gelombang ketiga Rafale. Namun sebelum itu dibutuhkan pula persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas agar program tersebut tercantum dalam Green Book. Sejak tahun lalu sudah jelas bahwa gelombang pertama Rafale pesanan Indonesia terdiri atas 6 pesawat yang akan diserahkan mulai 2026. Pesawat tempur tersebut dibeli menggunakan alokasi PSP 2021 sebesar 1,1 miliar US dollar dan melalui perundingan alot antara Kementerian Pertahanan dan Dassault Aviation. Kedatangan gelombang kedua pesawat tempur yang mempunyai wing aspect ratio 2,6 ini belum dapat dipastikan kapan waktunya sebab saat ini proses pengadaan masih berlangsung di Medan Merdeka Barat. Selain itu, secara simultan juga berlangsung proses negosiasi pembiayaan di lapangan Banteng untuk memilih lender yang akan membiayai program senilai 2,9 miliar US dollar. Menurut rencana, dengan menguncurkan 2,9 miliar US dollar ke Paris, Jakarta akan mendapatkan 18 unit pesawat tempur twin engine pertama buatan negara NATO yang diakuisisi oleh Indonesia pada abad ke-21. Diperkirakan kontrak pengadaan Rafale gelombang kedua akan dilaksanakan sekitar musim panas tahun ini dan estimasi aktivasi kontrak pada tahun 2024 ketika Indonesia mengalami transisi pemerintahan setelah pemilu 14 Februari 2024. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa aktivasi kontrak baru dapat terjadi tahun depan? Jawaban atas pertanyaan itu terkait erat dengan siklus anggaran di Indonesia. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap pinjaman luar negeri atau PLN dan hibah harus disertai dengan penyediaan dana rupiah murni pendamping atau RMP. Dana RMP dialokasikan pada APBN tahunan Kementerian Pertahanan dan akan digunakan sebagai pembayaran uang muka agar kontrak memasuki status efektif. Besar kemungkinan dana RMP APBN 2023 untuk Kementerian Pertahanan tidak ada yang dialokasikan untuk program Rafale gelombang kedua, sehingga harus menunggu dana RMP APBN 2024. Asumsi demikian akan berubah apalagi terjadi perubahan peruntukan dana RMP APBN 2023. Rafale gelombang ketiga pesanan Indonesia akan berjumlah 18 buah, di mana nasib program itu masih menunggu Green Book dan PSP. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya, opsi pendanaan Rafale gelombang terakhir ada dua, yaitu pada tahun 2023 atau tahun 2024. Apabila Menteri Keuangan menerbitkan PSP untuk pesawat pancar gas itu pada tahun ini, maka kontrak akan dilaksanakan pada tahun depan. Jika bendahara negara menyetujui PSP sebesar 4,1 miliar US dollar pada tahun 2024, boleh jadi kontrak baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Terkait dengan aktivasi kontrak Rafale gelombang ketiga, hal demikian akan tergantung pada ketersediaan RMP
Hipotesis pertama adalah kontrak pesawat pancar gas itu diteken tahun 2024. Boleh jadi aktivasi kontrak baru dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Hipotesis kedua adalah Indonesia dan Dassault Aviation menyepakati kontrak pada tahun 2025. Sehingga status kontrak menjadi efektif mungkin akan terjadi pada tahun 2026. Sebagai ilustrasi, akuisisi radar Ground Control Interceptor atau GCI dari Ceko yang dibiayai oleh PSP 2021 nampaknya baru akan memasuki aktivasi kontrak pada tahun ini. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait akuisisi Rafale adalah bagaimana mempersenjatai pesawat pancar gas ini. Seperti pernah dibahas di video sebelumnya, anggaran pembelian rudal untuk Rafale terpisah dengan anggaran untuk pengadaan pesawat. Kabar baik mengenai pengadaan senjata Rafale adalah program tersebut telah masuk dalam Blue Book. Namun kabar baik berikutnya yang dinantikan adalah kegiatan itu tercantum dalam Green Book agar mendapatkan PSP. Masih ada masa hingga tahun depan untuk menantikan realisasi akuisisi beberapa macam senjata untuk jet tempur yang memakai engine buatan dalam negeri Prancis ini. Jalan untuk memperoleh 42 unit Rafale bagi Indonesia memang panjang. Namun itulah jalan yang harus ditempuh. Harapan Indonesia untuk mendatangkan 42 jet tempur Rafale dari Prancis most likely akan terwujud apabila tidak terjadi force majeure. Walaupun proses pengadaannya memerlukan waktu hingga 2025 atau 2026. Proses birokrasi pengadaan di Indonesia memang berliku, namun proses itu hendaknya dipandang sebagai bagian dari check and balance antar kementerian dalam mengelola utang luar negeri. Bagaimanapun nasib rencana akuisisi Rafale jauh lebih baik daripada Sukhoi Su-35 yang meskipun sudah mendapatkan PSP namun tidak dapat dieksekusi karena faktor politik internasional. Pada bulan Februari 2023 silam, tim Dassault Aviation melakukan lawatan ke Jakarta selama 3 pekan. Lawatan tim pabrikan Rafale tersebut adalah untuk memastikan bahwa pengadaan lanjutan 36 Rafale dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dan Prancis. Mengutip sumber kredibel yang mengetahui kunjungan tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk akuisisi 36 Rafale. Kedua belah pihak sekarang menantikan realisasi kesepakatan tersebut, di mana Indonesia diharapkan dapat segera memastikan kontrak 18 Rafale yang pembiayaannya senilai 2,9 miliar US dollar telah tersedia. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.